Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Elrego Klasnapitupulu. Saya dari Prodi Biotek tahun 2025 di Universitas Esa Unggul Jakarta. Jadi, pada video ini kita akan membahas bagaimana infeksi HIV bisa menurunkan kekebalan tubuh, bukan hanya karena virusnya, tetapi juga karena gangguan pada mikrobiota usus. Topik ini penting dibahas karena riset menunjukkan bahwa kesehatan usus punya peranan besar dalam progres penyakit HIV. Jadi pertama, apa itu mikrobiota? Tubuh manusia dihuni oleh miliaran mikroorganisme yang disebut mikrobioma. Jika kita khusus bicara mikroorganisme di tubuh, kita menyebutnya mikrobiota. Dan usus adalah organ dengan jumlah mikrobiota terbanyak. Mikrobiota usus mempunyai fungsi penting seperti membantu mencerna makanan, mengatur hormon, dan yang paling penting membangun serta mengaktifkan sistem imun. Setiap orang punya komposisi mikrobiota yang berbeda, dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup, hingga paparan bakteri di masa kecil. Mikrobiota yang sehat biasanya beragam dan stabil. Kedua, kita akan membahas apa itu disbiosis. Disbiosis adalah kondisi ketika komposisi mikrobiota tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan gangguan metabolisme, obesitas, penurunan fungsi imun, hingga risiko penyakit kronis lainnya. Dan pada pasien HIV, disbiosis usus menjadi salah satu faktor penurunan imunitas yang paling signifikan. Selanjutnya, kita akan membahas HIV dan kerusakan sistem imun. HIV adalah masalah kesehatan global yang besar. Di Indonesia pada tahun 2023 tercatat lebih dari 515.000 kasus HIV. HIV merusak sistem imun dengan menyerang sel TCD4+, yaitu sel yang mengatur respons imun tubuh. Yang menarik 60% dari seluruh sel TCD4+ berada di jaringan limfoid usus. Artinya kerusakan sistem imun akibat HIV pertama kali terjadi di usus. Bahkan pada fase awal infeksi, ketika sel TCD4+ di usus menurun, fungsi pertahanan di mukosa usus melemah. Akibatnya, komposisi mikrobiota ikut berubah. Muncullah disbiosis. Sekarang, ada hubungan HIV dan mikrobiota usus. Penelitian menunjukkan bahwa pasien HIV sering mengalami penurunan keanekaragaman mikrobiota, peningkatan bakteri patogen, dan penurunan bakteri baik. Salah satu perubahan paling umum adalah pergeseran dominasi dari Bacteroides ke Prevotella. Bacteroides mendukung fungsi imun yang menenangkan seperti sel T regulator dan TH17. Prevotella cenderung memicu peradangan. Meningkatnya bakteri Prevotella membuat usus lebih inflamasi dan memperburuk aktivasi sistem imun. Ada juga pengaruh ART terhadap mikrobiota. ART atau obat antiretroviral adalah terapi utama HIV. Akan tetapi, hasil penelitian mengenai efek ART terhadap mikrobiota masih berbeda-beda. Beberapa studi menunjukkan ART dapat memulihkan keragaman mikrobiota. Studi lain justru menunjukkan bahwa pasien HIV dengan ART masih mengalami disbiosis seperti pasien tanpa ART. Artinya, perubahan mikrobiota pada HIV tidak sepenuhnya bisa dipulihkan oleh obat. Ada faktor lain yang turut mempengaruhi. Next, kita akan membahas contoh perubahan mikrobiota pada pasien HIV. Ada bakteri yang meningkat berupa Prevotella yang memicu inflamasi dan aktivasi sel TCD4+, Enterobacteria K atau Shigella yang menyebabkan peradangan usus, ada juga Desulfovibrio dan lainnya. Kelompok Enterobacteria K bahkan dapat memperburuk perkembangan penyakit HIV. Selanjutnya, bakteri yang menurun. Ada Bacteroides, penting untuk sel TH17. Ada juga beberapa spesies bakteri yang baik yang membantu fungsi imun. Selanjutnya, ada bakteri yang kadang meningkat dan bermanfaat, yaitu Lactobacillus. Bakteri ini sering digunakan sebagai probiotik pada pasien HIV karena memiliki efek anti-inflamasi.
Tetapi karena ada lebih dari 100 spesies Lactobacillus, efek pastinya masih harus terus diteliti. Dampak disbiosis terhadap sistem imun. Disbiosis menyebabkan produksi endotoksin meningkat, terutama LPS atau lipopolisakarida, dari bakteri gram negatif. Dampaknya, 1. Ada inflamasi kronis. LPS masuk ke aliran darah dan memicu respon imun terus-menerus. 2. Ada aktivasi berlebihan dari sel imun, seperti monosit dan sel T di usus. 3. Penurunan jumlah sel T CD4+. Ini menyebabkan imun semakin lemah. Yang keempat, ada gangguan produksi imunoglobulin. Karena sel T follicular helper berkurang, imunoglobulin yang menjaga keseimbangan mikrobiota juga ikut menurun. Dan yang kelima, gangguan fungsi makrofag. Makrofag usus gagal memperbaiki jaringan, memperparah peradangan, dan memudahkan bakteri keluar dari usus atau translokasi. Selanjutnya, kita membahas topik komplikasi penyakit akibat disbiosis pada pasien HIV. Disbiosis dan inflamasi kronis dapat meningkatkan risiko penyakit lain, seperti penyakit jantung dan aterosklerosis. Karena bakteri usus menghasilkan TMA atau trimetilamina yang berubah menjadi TMAO atau trimetilamina N-oksida yang merusak pembuluh darah. Ada juga NASH atau non-alcoholic steatohepatitis. Disbiosis meningkatkan translokasi bakteri ke hati yang memicu peradangan. Ada penyakit Alzheimer. Disbiosis membuat produksi SCFA menurun sehingga mempengaruhi komunikasi usus otak dan meningkatkan sitokin inflamasi. Penelitian tentang HIV, disbiosis, dan Alzheimer masih terbatas, tetapi menunjukkan hubungan yang signifikan. Keterbatasan ini akibat keterbatasan riset. Mayoritas penelitian mikrobiota HIV berasal dari Eropa dan Amerika. Indonesia belum memiliki penelitian yang cukup. Padahal, pola makan, lingkungan, dan komposisi mikrobiota masyarakat Indonesia berbeda-beda. Karena itu, penelitian di Indonesia sangat dibutuhkan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir ujung video. Nah, di akhir ujung video ini, aku ingin membuat kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Nah, infeksi HIV bukan hanya merusak sistem imun melalui penurunan sel TCD4+, tetapi virus ini juga mengakibatkan disbiosis usus yang kemudian dapat menyebabkan peningkatan inflamasi, mengaktifkan sel imun berlebihan, mempercepat penurunan imunitas, dan menambah risiko penyakit komplikasi. Memahami hubungan HIV dan mikrobiota usus sangat penting untuk mengembangkan terapi yang lebih efektif, bukan hanya menekan virus melalui ART, tetapi juga memulihkan kesehatan mikrobiota usus. Jadi kita sudah di akhir video teman-teman. Video ini sangat lama ya dibuat. Jadi nanti saya coba kasih tunjuk beberapa behind the scene-nya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang dipaparkan di video ini dapat berguna menjadi tambahan wawasan kalian atau nanti bisa diterapkan di kehidupan nyata. Mohon maaf jika ada salah tutur kata ataupun unsur yang kurang enak didengar. Oke, dadah teman-teman.